warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majlis ilmu kita di subuh hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisanya kita hidup di dunia ko dengan aman, dengan nyaman, itu disebabkan kerana tidak henti-hentinya limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa saja nikmatnya? Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat beragam, yang bahkan alat paling canggih pun dipakai untuk menghitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan bisa untuk melakukan penghitungan itu. Begitu luar biasa banyak dan beragamnya nikmat Allah kepada awak. Makanya jangan kita mengeluh. Betapapun kesusahan hidup yang kita rasakan Bapak Ibu, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang terkadang kita tidak sadar dan terkadang kita kurang mensyukurinya. Datanglah seorang laki-laki menemui Imam Yunus bin Ubay. Siapa namanya, Bu? Yunus bin Ubay. Laki-laki tadi datang dalam keadaan mengeluh. Mengeluh sulitnya hidup, mengeluh banyaknya cobaan, mengeluh ini dan itu. Dia minta nasihat kepada Imam Yunus bin Ubaid tadi. Imam Yunus bin Ubaid tidak langsung memberikan nasihat.
Tapi beliau bertanya terlebih dahulu kepada laki-laki itu, wahai fulan, engkau punya mata dua, kok ada orang yang namuah membalinya 100,000 dirham. Dirham tu ibu-ibu mata wang dahulu yang terbuat dari perak. Kalau 100,000 dirham itu kalau dibawakan ke rupiah, kini nilainya lah miliaran rupiah. Wahai fulan, engkau punya mata dua, kalau dijual atau ada orang yang namuah membalinya 100,000 dirham, lain namuah engkau membalinya, lain namuah engkau menjualnya. Pertanyaan ko sama kawak bapa-bapa ibu-ibu, lain namuah ibu-ibu menjual mata dua dan masih sehat itu harganya 1 miliar. Kan lumayan tu bu. Tapi auto Fortuner gak duanya tu. Lain namuah. Samalah jawaban dari laki-laki tadi. Tidak wahai imam. Bertanya pula Imam Yunus bin Ubaid balik, wahai fulan, Allah anugerahkan engkau 2 tangan, maukah engkau menjualnya 100,000 dirham? Tidak wahai imam. Wahai fulan, Allah berikan kepadamu 2 kaki, dengan 2 kaki itu kamu bisa berjalan dengan baik, maukah kamu menjualnya atau dibeli oleh orang harganya 100,000 dirham? Tidak wahai imam. Terus disabui oleh Imam Yunus bin Ubaid nikmat Allah kepadanya, dan jawabannya sama, tidak wahai imam, tidak wahai imam, tidak wahai imam. Lalu barulah Imam Yunus bin Ubaid memberikan nasihat kepada laki-laki tadi, wahai fulan, kenapa engkau masih mengeluh dengan susahnya kehidupan, sedangkan di dalam dirimu tersimpan nikmat Allah yang berjuta-juta dirham nilainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang iko yang kurang kita syukuri. Mata yang masih sehat, telinga yang masih sehat, tangan yang masih sehat, kaki dan masih mampu untuk dibawa jalan kian kemari, tapi kadang kita kurang syukur. Banyak lain nikmat-nikmat kalau bisa kita sabut bapa ibu-ibu. Alai contohnya, masih bisa saja kita bernafas, duduk kita nyaman di masjid ke bapa ibu, tanang awak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Salah satunya Allah masih berikan kepada kita kemampuan menghirup oksigen dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya bu, gratis atau membayar? Gratis atau membayar? Gratis. Ambo pernah membaca sebuah artikel. Dalam artikel itu, koreksi nanti kalau kau salah bapak ibu ya, mudah-mudahan tidak salah. Dalam artikel itu, dalam tulisan itu dikatakan, manusia yang normal dalam satu hari itu kebutuhan oksigennya supaya bisa bernafas dengan baik lebih kurang 220 liter. Berapa Bapak Ibu? 220 liter. Nah, kalau oksigen ko dijual, kan ada yang dijual tu di tabung-tabungnya untuk keperluan di rumah sakit atau orang yang membutuhkan. Saliternya harga standarnya di pasaran, dalam tulisan itu dikatakan 25.000. Nah, hambo ajak bapa-bapa ibu-ibu mai tong-tong sagitik. Karena kalau pitih ke pitih kancang biasanya bu. Coba kalikan bu,
220 kali 25.000 bara rupiah tu. Lah dapat jawabannya, Bu? Dan dulu dapat, boleh dulu pulang. Lah dapat? Wah, kau ada alun serapan lagi mungkin kau. Buat tolong salah 220 dikali 25.000 pitihnya dalam rupiah 5.500.000 sehari. Nah, kalikan 30 hari, Bu. Nyo kalau ndak ada di muka awak kau payah, Bu ya. Kalau ada di muka awak berapa? 165 juta. Kau ada tagihan oksigen tu ke rumah kita di akhir bulan, tiap bulannya 165 juta. Paniang tak paniang pula? Paniang tidak? Kalau iuran listrik 200.000 sebulan masih bisa diakai. Kalau ayah membayar je PDAM 100-200 ribu sebulan masih bisa dicari. Pakailah internet, wifi di rumah 500.000, 600.000 masih bisa diusahakan. Tapi kalau iuran oksigen 165 juta, kamu akan dicari sebanyak itu tiap bulan kalian setahun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, lah itu disyukuri atau tidak? Disyukuri atau tidak? Alai nikmat air. Tahu tak kita Bapak Ibu, Bapak pernah mencari sebuah video, ada sebuah program di TV Arab Saudi, nama programnya Khawatir. Nah, dalam program itu diperlihatkan sebuah video bagaimana kualitas air yang dikonsumsi oleh sebahagian masyarakat di Afrika. Ibu-ibu pernah nak mencari air yang ada dalam kloset WC itu? Pernah, Bu? Kau WC awak kan ada air mengganang biasanya tu. Nah, kira-kira kalau itu disawak, dimasak di dapur mah ndak ibu minum? Tak. Setuju awak enggak? Nah, di daerah Afrika tu Bapak Ibu, di sebagiannya ya, kualitas air yang diminum oleh masyarakatnya lebih kumuh dibandingkan dengan air kloset WC awak yang di rumah itu. Itu yang nyo minum tiap hari. Nah, awak alhamdulillah lancar raya. Lagi lancar raya di ladang di daerah awak ke apa? Membali atau gratis? Kadang ada orang yang harus berjalan sekian kilo pulang baliknya piku air tu barunya bisa dapat air. Tapi alhamdulillah luar biasa nikmat air yang menjadi sumber kehidupan awak. Kalau tidak ada itu tidak akan bisa kita hidup. Allah berikan berlimpah ruah. Makanya tidak heran kalau ada orang yang mengatakan bahawa bumi Indonesia itu ibarat sepotong sarugo yang dicampakkan ke bumi. Tungkik je batu pun bisa jadi. Tapi lagi disyukuri atau tidak? Kemudian kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering manusia tertipu dengannya. Artinya sering manusia yang ketika Allah hadiahkan dua nikmat itu hendaknya manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Itu yang pertama as-sihah, kesehatan badan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Nikmat kesehatan baru bisa kita rasakan ketika Allah uji kita dengan sakit.
Sehatnya gigi baru terasa ketika sakit gigi. Makanya bagi orang yang lah pernah sakit gigi, keceknya bu, biarlah sakit hati dibandingkan sakit gigi. Dek saking sakitnya. Tahun 2021 bulan Ramadan tahun lalu, Allah uji ambo bapa ibu sakit usus buntu. Tiba-tiba Zain, tak ada gejala sebelumnya. Awak penyakit paru indah, asam lambung indah, mah indah, segala macam dah ada. Tiba-tiba datang saya langsung yang akutnya. Bulan Ramadan tu hari ketiga balik, dilarialah ke rumah sakit KIGD Yarsi Bukit Tinggi. Masuk hari Selasa malam, pas di azan Isya mau dilarikan. Kemudian direncanakanlah operasi, kerana memang itu satu tindakan yang bisa diambil oleh kanolah balik. Operasinya jam 2 siang, dibawa ke ruang operasi jam 2 siang. Rabu besoknya jam 8 perawat, jam setengah 8 perawat mengatakan, Pak, jam 8 paling lebih apa lah harus puasa. Kerana kalau sebelum operasi kau kan puasa dulu bu, tahan makan, tahan minum. Lah jam 2 nya dibawa lah ambo ke ruang operasi. Singkat cerita, dilaksanakanlah tindakan operasi oleh doktor. Kemudian selesai, kalau tidak salah sekitar jam 5. Jam 5 selesai operasi, lalu bisa makan. Bila boleh makan minum? Ba'da zuhur hari Kamis besok. Labiah 24 jam buat puasa. Ketika lah datang lah bisa kecek perawat apa lah boleh minum, maka minumlah hamba. Tapi minumnya bu tak segaleh gadang di nonoh habi dah. Tahu ibu nonoh? Di nonoh tahu. Bahasa kampung pun nonoh, ladang laweh tahu je orangnya kira. Diminum habis dek saking awihnya, sekali ko habis. Indah diambillah dek orang rumah bobo. Ayah ditampuan juga oleh ayah galon tu. Ambo orang yang agak malih minum air galon, jarang minum air galon kalau tak terpaksa gitu. Nah, kemudian tampuanlah segala, diambil sendok, diambil sesendok dari air galih tadi di suoan kamu. Jujur ambo sampaikan Bapak Ibu, alun pernah ambo merasakan air yang lebih nikmat dibandingkan air itu. Padahal awak lah payah haji, lah payah umrah, lah cuba air zam-zam, itu segala macam. Tapi di saat itu, air galon yang hanya sesendok itu lebih nikmat dibandingkan dengan air zam-zam yang pernah dicicipi di tanah suci itu. Di saat itu. Lah tunggu lo beberapa jam setelah itu, kecek perawat, Pak lah boleh makan. Oh, Alhamdulillah. Tapi bukan makan nasi bungkus ibu. Yang boleh dimakan buah. Di Bali lah ada orang rumah ambo buah pir saat itu 1 kilo. Dikubak, dipotong ketik-ketik, disuruhan ciek sapotong ketik gambo. Masya Allah, alun pernah ambo merasa buah yang lebih nikmat, yang lebih menyegarkan dibandingkan buah itu. Pelan-pelan akhirnya lah boleh makan bubur, lah boleh makan nasi dan seterusnya. Nah, ibu dicuba pula bisuak balik. Air galon tadi dicuba lo balik. Buah bir tadi dicuba lo balik. Masya Allah, indah senikmat yang disuaan setelah di hari Rabu setelah operasi itu. Hari Kamis lah tibanya, hari Kamis memang.
Tak senikmat itu lah. Buah pun dicuba sama buahnya, tidak beda itu juanya. Tapi bako tak senikmat itu lah rasanya. Apa penyebabnya kira-kira tu Bapak Ibu? Kondisi diri kita yang sangat membutuhkan. Yang ketika kita sangat membutuhkannya, dapat itu walaupun segitik, tidak tanggung rasa syukur kita kepada Allah, sehingga sesuatu yang biasa-biasa itu terasa nikmat luar biasa dalam diri awak. Nah, apalah nikmat masih beradanya kita dalam agama Islam ko ha. Indak berubah akidah awak. Dari kita lahir diazankan kita oleh ayah kita. Lain diazankan oleh ayah awak, Bu. Lain. Sangat merugilah kau ada laki-laki yang tak pandai mengazankan anaknya. Diazankan di telinga kanan, diqamatkan di telinga kiri. Ketika kita masih merah-merahnya, diangkat, kemudian dibisikkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat pertama yang kita dengar di telinga awak. Alhamdulillah masih kita pegang kalimat la ilaha illallah itu. Makanya berdoa kita Bapak Ibu, salah satu doa yang dianjurkan awak membacanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lanjut, Bu. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, dan seterusnya. Cuba cari yang diminta pertama, keselamatan dalam perkara agama. Sebelum meminta keberkahan rezeki, sebelum meminta disihatkan badan, sebelum diminta tambahan ilmu, yang diminta pertama kali adalah salamatan fid din, keselamatan dalam beragama. Artinya terjaga tauhid awak, indak kumuh dengan kesyirikan, indak rusak dengan syubhat-syubhat. Jangan rusak dengan syirik, jangan rusak dengan syubhat. Contohnya syubhat yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang tak suka jo Islam. Kalau tak hati-hati kita mencernanya Bapak Ibu, bansuan sua bisa rusak akidah awak. Kini Abu bertanya ke Bapak Ibu-ibu, kau contoh, kau ada, mungkinlah pernah jo Abu sampaikan di situ, kau ada laki-laki umur apa-apa umur 50 tahun lah putih habuannya di ladang lawih ko. Tadanga dia awak nyoma nikah jo anak padusi umur 6 tahun. Kira-kira tanggapan awak kasihnya. Tanggapan ibu-ibu. Apa-apa tu tetangga ibu kira. Rasa-rasa semua kepindah rumah bo Ustaz. Saking, mohon maaf tanda kutip, jijiknya awak itu. Saking berangnya, saking tidak setujunya dengan apa yang dilakukan. Karena itu adalah sangat-sangat aneh. Kemudian kecil orang yang ingin membuat kita ragu dengan Nabi Muhammad. Nabi kalian yang kalian muliakan itu, yang kalian bersalawat kepadanya tiap hari, yang tak sah salat kalian kalau kalian tak bersalawat kenya. Tahu tak umur bara Aisyah Nabi kalian tu menikahi Aisyah itu? Umur bara bu? Umur bara bu? Nabi menikahi Aisyah umur bara? Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi menikahi Aisyah itu umur 6 tahun. Saat itu umur Nabi lebih kurang 50 tahunan. 9 tahun umur Aisyah baru diboyong ke rumah beliau, serumah dengan Nabi.
Keceknya, kalau kalian berpandangan ada laki-laki yang menikahi anak umur 6 tahun adalah seorang yang sangat bejat, yang sangat tidak patut dimuliakan, lalu kenapa kalian memuliakan Muhammad padahalnya melakukan sesuatu yang sama kepada diri Aisyah yang kata kalian mulia itu? Nah, kira-kira Bapak Ibu kejawab awak saat itu. Kau kenyataan kau bu, nak bisa dibantah. Lah mutawatir lah di riwayat ni tu, lah turun-temurun diterima Nabi menikah Aisyah umur 6 tahun, serumah umur 9 tahun. Lai patut kita muliakan orang yang menikahi anak umur 6 tahun tu. Nah, cuba. Kalau tak dapat dia awak jawabnya, mungkin ada yang mengatakan, tak penting dia ambo, yang penting ambo yakin Nabi tu batu abana. Mungkin saat itu masih bisa kita menjawab seperti itu. Tapi kalau lah pulang nanti, dek pertanyaan tadi tidak terjawab dengan tuntas, tiba kita di rumah ketika surang taman-taman menjelang lalu, mulailah setan tu masuk ke dalam. Kecil awak ke? Yo juga yo. Kok bisa Nabi menikahi umur anak menikahi gadis umur 6 tahun? Memangnya tak ada perusi-perusi lain. Pada surah ragu awak. Jadi perlunya majlis-majlis ta'lim ke Bapak Ibu. Kok ada keraguan-keraguan awak terhadap ajaran Islam, maka langsung ditanyakan. Termasuk juga ibadah, jangan hanya sekedar menurut elo awak sih. Ibadah itu mesti dengan ilmu. Oh ustaz, dak puas hamba solat subuh 2 rakaat sen, badan hamba masih segar, tenaga hamba masih kuat, udara masih bersih, hamba tambah lagak 2 lain. Boleh apa? Indah. Mesti dengan ilmu. Nah, kalau lah dikatakan ilmunya, kalau ilmunya, jangan sampai awak ngeyel, masak ke dilarang-larang orang ibadah. Jangan sampai ngerti itu. Pernah Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, beliau selesai mengimami salat asar. Kemudian nyocali ada seorang laki-laki yang berdiri balik melakukan salat. Serakaat, 2 rakaat, rakaat kedua salam. Belum selesai lagi tagak nyo balik, nyo tambah 2 rakaat lagi. Lalu selesai 2 rakaat yang kedua, katagak pula nyo balik, dipaci lah Imam Hasan Al-Basri tangannya. Wahai fulan, solat yang kau lakukan kau tak ada petunjuk nabinya. Kecil laki-laki tadi, wahai imam, masa Allah akan benci kepada orang yang melakukan salat? Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah tidak benci dengan salatmu, tapi Allah benci kerana engkau menyalahi sunnah Rasul. Jadi sekali lagi, ibadah awak tu Bapak Ibu dengan ilmu. Tak muah menurut ilmu awak san, harus dengan ilmu. Lah sekian nikmat Allah tak bisa kita hitung. Nikmat hidayah, nikmat kesihatan, nikmat waktu luang, nikmat air, nikmat oksigen yang gratis tadi, segala macam beragam luar biasa la tuhsuha. Tidak bisa engkau hitung saking banyaknya. Lalu tugas awak mensyukuri nikmat itu. Cara mensyukurinya 3 tingkatannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah syukur qalbi. Syukur apa bu? Qalbi. Hati-hati jawab, jangan sabit kalbi. Kalau qalbi artinya hati, kalau kalbi artinya yang menyalak-nyalak tu. Hati-hati. Bahasa Arab berubah setitiknya cik bu, berubah artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di atas pakai titik pakai jim, yang di bawah tak pakai titik pakai ha. Bedanya cik titik.
Kalau dipindahan titik nan di atas tu ke bawah, jadinya bahaya atau tidak? A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatal atau tidak? Fatal. Maka sebut qalbi, bukan kalbi. Qalbi itu artinya hati. Cara syukur kita jo hati, iaitu mengakui dengan sebenar-benarnya dari hati yang paling dalam bahawa yang kita nikmati dari fasilitas hidup ko sadunya adalah nikmat dari Allah, bukan dek kerana hebatnya awak. Qarun, kecik Qarun tentang hartanya yang banyak itu. Lai kenal ibu jo Qarun. Tahu namu. Lai namu magi nama cucu jo Qarun. Indah. Tapi kalau dapat hartanya ni namu. Wah. Kalau harta namu, kalau namu biar lain dah ustaz. Qarun orang paling kaya di Mesir. Keceknya dalam Quran dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya diberikannya harta ini, atau harta ini aku dapatkan disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Kalau bahasa orang kininya ambo sukses, ambo berhasil, dek kerana ambo kerja kareh, kerana ambo makai ilmu iko dan itu, kerana ambo melakukan iko dan itu dan seterusnya. Kalimatnya dek kerana ambo, dek ambo, dek ambo, dek ambo. Lupa kalau ambo itu adalah ciptaan, kalau sadonya adalah anugerah Allah. Hati-hati awak bapa ibu terlalu acok ngecekan ambo. Karena dalam Al-Quran yang acok ngecek ambo tu yang pertama iblis. Kecek iblis ketika Allah katakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak nak sujud ke Adam, padahal aku telah suruh engkau untuk sujud kepada Adam. Kecek iblis, ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Siapa yang cok mengecekkan ambogo? Fir'aun dalam surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkatalah Fir'aun itu di hadapan kaumnya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Termasuk Qarun tadi, keceknya tentang harta yang memiliki, innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya ini aku dapatkan kerana ilmu yang aku miliki. Itulah contoh-contoh orang yang kufur nikmat, lupa kalau nikmat itu adalah sadonya dari Allah, bukan dek kerananya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, bapak ibu. Nabi Sulaiman yang tak ada di beliau, sadonya beliau punya. Dan Nabi Sulaiman ku adalah Nabi yang paling langkuk nikmatnya untuk beliau. Beliau Nabi yo, raja yo, orang kaya yo. Jin patuh ke beliau. Angin bisa beliau perintah. Binatang-binatang bisa beliau pahami bahasanya. Dengan seluruh nikmat yang Allah berikan itu, apa kata beliau? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sesungguhnya semuanya ini adalah karena nikmat atau anugerah dari Tuhanku. Dia sedang mengujiku, apakah aku akan bersyukur dengan nikmatnya atau malah aku akan kufur dengan nikmat tersebut.
Ibu-ibu, kita memilih kufurnya Qarun atau syukurnya Nabi Sulaiman? Kalau memang memilih syukurnya Nabi Sulaiman, kecean sadonyo, harta yang dimiliki, jabatan yang dipunya, kehormatan yang diagiahkan, jangan dikecean dek kerana wambo, tapi katakan hadza min fadli rabbi, sadonyo ko dek karunia Allah. Hati awak mengakuinya. Kemudian dari hati tadi dikuatkan dengan lisan, maka ucapkanlah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. 17 kali minimal kita baca itu dalam salat awak. Di ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala puja, segala sanjungan hanya pantas diberikan kepada Allah Rabb semesta alam. Jangan lupa baca kalimat hamdalah. Bagi kita orang bertani, baladang, bersawah, rancak lado, rancak sayur, rancak buncih, dijual ke perang luar, alhamdulillah maha puluh haragonyo. Kok nyampang ada orang bertanya, Pak, dia rancak bana lado apa nampak dia ambo, rahasionyo ko. Maka ucapkanlah alhamdulillah, dek pertolongan Allah melalui pupuk yang ambo pakai, racun yang ambo pakai, dengan plastik mereknya itu, dengan metode penanaman yang kayak beriko, modikolah hasilnya alhamdulillah. Jangan disampaikan, jangan mereka bahasanya, oh kode ambo makai racun mereknya itu, pupuk mereknya itu, plastik mereknya itu, cara tanamnya modelnya itu. Kalimatnya hampir sama, tapi hanya dibedakan dengan alhamdulillah. Tapi walaupun pembedanya hanya segitik, tapi kau menunjukkan ma yang hamba yang bersyukur, ma hamba yang kufur. Segitik sih bedanya, alhamdulillah. Yang ketiga, la bersyukur awak jawati dengan mengakui itu nikmat Allah. La bersyukur kita dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka dibuktikanlah yo ko sabana syukur hati, sabana syukur lisan terima. Buktinya dengan syukur anggota badan awak, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan awak diciptakan kau semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Itulah wujud syukur yang sebenar-benar syukur, melebihi syukur qalbi dan syukur lisan itu. Caranya yang tingkatan syukur paling tinggi ko, perhatikan yang pertama dulu, jangan sampai ada nan tinggal ibadah nan wajib, dan sampai ada yang dilanggar larangan Allah yang sifatnya haram. Kau dulu yang kita perhatikan. Perhatikan ibadah wajib, tinggalkan larangan Allah yang haram. Kau syukur yang paling dasar. Perhatikan solat awak. La batu alun dari segi tata caranya, lah ikhlas alun, lah khusyuk alun, lah bisa berjamaah atau tidak. Kenapa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab oleh Allah di antara amalan-amalan para hamba itu adalah salatnya. Fa idza saluhat, apabila salatnya benar, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Wa in fasadat, tapi kalau seandainya rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia telah menjadi orang yang merugi. Kemudian kecil Allah, ke malaikat
yang memeriksa amalan tu. Cuba cari hamba-Ku, lainnya punya amalan-amalan sunat atau tidak, punya solat-solat sunat atau tidak. Kok lain, maka sempurnakanlah solat wajibnya yang kurang-kurang itu dengan solat sunat yang dikerajukannya. Perhatikan solat kita Bapak Ibu. Perhatikan yang wajib-wajib. Puasa bulan Ramadan, solat 5 waktu, berzakat bagi yang mampu, yang punya harta yang lah mencapai nisab atau haulnya. Kemudian masih ada juga harta bisa pergi haji. Perhatikan yang wajib-wajib. Kemudian perhatikan tinggalkan yang haram-haram. Yang kedua, tingkatan syukur dengan amalan, dengan perbuatanku adalah mengerajukan perintah Allah yang sifatnya sunnah, berusaha meninggalkan larangan Allah walaupun sifatnya makruh. Kau tingkatan yang lebih tinggi. Nyo melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tetapi nyo melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Nabi SAW Bapak Ibu salat malam sampai bangkak kaki beliau. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh cubalah salat malamnya lain sebelah rakaat seperti yang dilakukan Nabi, bakok tak ada bangkak kaki apa? Pertanyaannya yang bara lamu kita tagak dalam salat malam awak bu. Surah An kita baca. Pernah salah seorang sahabat Nabi yang masih menjadi keluarga beliau salat di belakang beliau ketika Nabi salat malam, diikuti di belakang. Kecil sahabat itu, Nabi di rakaat pertama ketika beliau selesai baca Al-Fatihah, beliau baca surah Al-Baqarah. Lalu rukuk beliau, indak lanjut ke Ali Imran. Indak je rukuk, lanjut ke An-Nisa. Lalu je rukuk, lanjut ke Al-Maidah. Lah selesai Al-Maidah, baru beliau rukuk. Itu baru rakaat pertama. Awak sekadang Bapak Ibu yang agak terpanjang bacaan imam sembahyang, lah do mengode-ngode di belakang. Bahkan nambo pernah dibisik-bisik oleh jemaah, Ustaz panjang mana ayat Ustaz tadi. Padahal kalau dapat BLT dari Nagari tagak sajam pun namu awak Ibu. Tapi bakok salat tarawih agak terpanjang, imam membacanya agak mengeluh awak. Karena urusannya bukan kerana kuat tak kuat tagak, tapi lain berkualitas hati kita khusyuk salat. Cuba cari anak-anak kita Bapak Ibu main gamenya, lain pedulinya je waktu. Jo makan-makan pun kadang lupanya. Menonton awak atau kita buka HP ko, kadang sejam, 2 jam, 3 jam tak terasa. Paru yang ditak pun tak terasa, badanan panik pun tak terasa. Kenapa? Kerana hati awak fokusnya kemari. Kenapa kita kadang imam membaca ayat yang agak panjang mengeluh awak? Kerana hati awak belum siap untuk menerima panjangnya ayat Allah yang dibacakan kita. Bangkak kaki Nabi ketika beliau salat malam, saking lamanya beliau berdiri. Kecil Aisyah isteri beliau, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara laka min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau masih perbuat seperti ini, melakukan salat malam seperti ini sampai kaki engkau bengkak, padahal Allah telah ampuni engkau dosa-dosa, kesalahan atau mungkin kelalaian engkau yang dahulu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Nabi maksum, dijamin sadonyo, dijamin surga beliau, surga yang paling tinggi. Tapi salat malam beliau luar biasa. Jawab Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa nak boleh hamba jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi Nabi tampakkan syukur beliau dengan salat malam beliau yang luar biasa. Maka semakin bagus kualitas ibadah seseorang Bapak Ibu,
itu menunjukkan kualitas syukurnya kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita bersyukur ke Bapak Ibu? Ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu meremehkan nikmat Allah yang telah Dia berikan kepadamu. Acok-acok mencaliak ke bawah, jangan mencaliak ke atas. Mencaliak ke bawah akan membuat kita bersyukur. Terlalu acok mencaliak ke atas akan menimbulkan sifat iri, dengki dan kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Ada orang Bapak Ibu punya motornya sederhana, tahunnya lah lama lah, bukan yang baru. Bawa lah motornya tadi walaupun sederhana, kemudian di tengah perjalanan caliaklah ada orang yang tagak di tepi-tepi jalan. Mengapa orang tagak tepi jalan itu menunggu kendaraan umum? Kadang berhujan, kadang berpanih, kadang menunggu lama. Kecil orang punya kendaraan motor sederhana tadi, alhamdulillah, walaupun sederhana motor rambo, indak serancak punya orang, masih mendingan dibandingkan orang yang menunggu di tepi jalan, mesti menyediakan ongkos, mesti tagak menunggu waktu yang lama untuk menunggu kendaraan umum. Nah, orang yang naik kendaraan umum tadi, di tengah-tengah perjalanan nyonya cali ada orang yang berjalan kaki sebisanya, tak punya ongkos. Keceknya alhamdulillah, walaupun ambo tak punya kendaraan, bisanya hanya naik kendaraan umum. Alhamdulillah, ada orang yang bisanya hanya jalan kaki kian kemari, dia tak punya ongkos. Orang yang tak punya kendaraan, tak punya ongkos, yang hanya bisa jalan kaki, nyoba syukur kerana caliak tetangganya Bapak Ibu bertahun-tahun penyakit stroke. Tangan tak bisa digerakkan, kaki tak bisa digerakkan, bahkan lidah pun barik untuk mengucapkan kata-kata. Keceknya alhamdulillah, walaupun ambo tak punya kendaraan, walaupun tak punya ongkos naik kendaraan umum, masih sehat kaki gua, masih bisa kian kemari. Tetangga ambo dah sekian tahun tak bisa kama-kama, hanya terlalu di tempat tidurannya. Dan penyakit stroke tadi masih bisanya bersyukur. Keceknya alhamdulillah, walaupun ambo tak bisa kama-kama, masih ada waktu untuk ambo beribadah sesuai dengan kemampuan. Patang lah terdengar tetangga yang lah dipanggil oleh Allah. Tidak ada waktunya lain. Nah, kok bisa orang kau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Karena mencaliaknya ke bawah. Tapi kalau mencaliak ke atas, kecil orang yang baru bisa naik ke kendaraan umum deh, paniknya ambo naik kendaraan umum ko menunggu lama, kadang berhujan berpanih. Alangkah senangnya hati ambo kalau punya motor seperti orang punya motor. Orang yang punya motor keceknya, ambo bawa motor yo lai, tapi berpanih berhujan, repot pakai mantel segala macam. Alangkah senangnya hati ambo kalau ambo punya auto model orang punya auto. Nan punya auto pun mengeluh, lah naiknya hati autonya bu. Keceknya dia auto ambo tahun tua, tak ada AC, buka pintunya payah, joknya tempat duduknya tak nyaman. Alangkah senangnya hati ambo kalau punya auto Innova, Fortuner, Pajero segala macam model orang-orang tu Orang yang punya auto Pajero, Fortuner segala macam auto mewah tu keceknya de baraka senangnya kalau ambo punya pesawat pribadi model orang tu Caliak katih tak akan pernah membuat kita puas. Caliak ke bawah membuat kita syukur, mencaliak katih membuat kita kurang syukur, bahkan bisa nanti membuat kita iri dengki je orang.
Nah, tetapi dalam masalah ibadah bapa ibu, prinsip awak caliak katih dan caliak bawah. Pak, bakok nampak dembo apa sembahyang Jumaat sini lai sembahyang 5 waktu indak. Aku alhamdulillah aku ustaz lai abo baju mai. Kawan nambo baju mai indak dah. Lah baju mai orangnya sibuk je di rumah, di kerajonyo, di balai. Kemudian tanya lo, ada orang yang sekali 2 tahun sekali saya, Pak, bakok apa nak ada nampak baju mai? Apalagi sembahyang 5 waktu. Cik alhamdulillah aku ustaz layang buah hadir 2 kali setahun. Kawan nabu sama sekali tak pernah menempelkan niatnya di atas sajadah sembahyang. Boleh 2 kali setahun. Kau tak balik kau tak syukur namanya tu. Kau pamalih namanya. Kalau masalah ibadah, cari mau orang yang lebih di atas awak. Kalau awak baru bisa solat 5 waktu tapi surang-surang di rumah, tapi ada kita caliak dusana awak ringan sekakinya menuju surau, maka kita katakan de bara kerancaknya kok bisa luambu ke surau mode orang tua. Awak nan infaknya baru 1,000 2,000 berfikirnya 10 kali pula. Jok dusana awak yang ekonomi yang sama level jawab murah sekeluar dari dompetnya 5,000 10,000. Lebih baik kualitas infaknya daripada awak. Padahal ekonomi awak juga sama. Kecik awak alangkah rancaknya kalau hati yang bisa sakue inyo dalam berinfak tu. Awak iri boleh kasihan. Kau orang yang kualitas ibadahnya lebih baik daripada kita. Orang yang kualitas dirinya, amalnya lebih baik daripada awak. Jangan iri kepada hal yang sifatnya duniawi, yang akan membuat kita tak pernah puas, tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada awak. Bapa-bapa dan ibu-ibu, itulah kajian kita yang berkaitan dengan syukur nikmat. Makanya Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, ayat yang sangat popular. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memberikan tahu siapa di antara kamu yang bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau engkau kufur, tidak mau bersyukur, ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, baik dengan hati, dengan lisan, maupun dengan amal perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, kehadiran bapa dan ibu-ibu. Sebelum kita tutup, kok ada yang ingin bertanya, cik 2 pertanyaan disilahkan. Oh, penasaran ni. Perlu jawab, Bu? Perlu jawab? Bertanya perlu nak jawab? Perlu. Baik, sambil menunggu waktu syuruk awak ya. Agak sakit. Nabi menikahi Aisyah 6 tahun. Kalau dibawa dalam kehidupan awak kini, itu adalah perbuatan yang sangat tidak pantas. Makanya dalam ilmu psikologi ada istilahnya pedofil. Ada pedofil, laki-laki yang suka jo anak-anak. Kau hati-hati kita Bapak Ibu ya. Jo anak-anak awak jangan terlalu dibebaskan, mohon maaf, kontak fisik jonan lain walaupun dia masih kecil. Karena ada orang yang punya penyakit kejiwaan itu, tetap batasi mana yang pantas, mana yang tidak. Ajarkan anak-anak awak di rumah, kalau iko masih boleh, kalau iko tak boleh. Kalau ada orang yang melakukan iko, kan kau wahai anakku tolak, jangan buat. Nah, kembali kepada masalah Nabi menikahi Aisyah. Ibu-ibu, kok ada kini perempuan umur 20 tahun alun menikah, ganji atau tak ganji di tengah masyarakat?
Atau biasa saja? Umur 20 tahun lalu nikah, biasa atau tak biasa? Biasa. Nah, di era-era tahun 40-an, apa pernah baca atau minimal mendengar dari cerita orang-orang tua kita dulu, kok ada anak padusi umur 20 tahun alun jo menikah, itu di tengah-tengah masyarakatnya dianggap padusi yang kurang laku. Malu nenek mama, malu orang gaib kok ada anak gadis gadang indak balaki. Sampai-sampai bulia harato itu digadaikan dengan tujuan menikahkan anak gadis gadang indak balaki. Kan itu dalam adai awal. Alun sampai 100 tahun lai Bapak Ibu, cara pandang masyarakat itulah berubah. Tahun 40 ke tahun 2022 kini kan baru sekitar 80 tahun jaraknya baru tu. Tapi cara pandang masyarakatlah berubah. Nah, jarak kita jo Nabi atau jo kehidupan Nabi itu berapa tahun? Sampai balik abad lebih kurang. Artinya perubahan cara pandang masyarakat itu ada. Dan di masyarakat Arab, khususnya di kota Mekah atau di Madinah di saat itu, menikahi perempuan di umur itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Walaupun diajak serumahnya ketikanya lah balik nanti. Makanya Nabi dan Aisyah tu serumah, memang resmi jadi suami isteri yang sah berhubungan ya. Itu kan umur 9 tahun ketika Aisyah lah balik. Itu sangat biasa di tengah masyarakat. Sangat biasa. Bahkan kalau seandainya itu adalah hal yang buruk, berarti kau peluru yang sangat tajam yang akan ditembakkan kepada Nabi oleh orang-orang kafir. Kau senjata paling ampuh kau untuk mencaci maki Muhammad. Kalau itu memang suatu hal yang buruk saat itu. Tapi yang terjadi, ternyata orang kafir tak pernah mencaci Nabi. Kerana Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun, serumah umur 9 tahun. Tak pernah. Karena itu menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Oh, kalau mula itu Ustaz parahnya, parahnya orang Arab dulu. Bukan masalah parah, masalah cara pandang. Masalah cara pandang. Tak usahlah kita menggaji sekian abad tu. Kita ambil contoh tadi 80 tahun baru jarak awak lu sampai sahabat lai, cara pandang masyarakat lah bisa berubah. Itu jawabannya. Bahawa dari golongan dari kebudayaan dari masyarakat Arab saat itu, menikahi anak seumur itu bukan suatu aib, bukan sebuah kesalahan. Kemudian Nabi pun bukan 6 tahun serumah dengan Aisyah, tapi umur 9 tahun. Yang saat itu Aisyah lah beradu pada fase baligh. Baligh itulah menunjukkan Aisyah kolah dewasa, sehinggalah patut menjadi isteri bagi suaminya. Nah itu Bu ya. Sekali lagi jangan dibawa cara pandang awak kini jo cara pandang orang dahulu. Akan jauh berbeza cara pandang. Baik itu. Kasih Bu, pertanyaannya itu jawabannya, dan silakan nanti untuk tambahnya bisa dibaca atau ditanya ke ustaz kita dan lain. Karena waktu salat sunat syuruk kita dah masuk, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.